Keluarga Dimas baru saja pindah ke sebuah rumah di pinggiran kota yang mereka beli dengan harga yang cukup terjangkau. Rumah itu besar dan cukup luas untuk Dimas, istrinya, Rina, dan anak mereka, Naya yang berusia 7 tahun. Mereka sebelumnya tinggal di apartemen kecil di pusat kota yang sempit dan bising. Maka ketika Dimas mendapat tawaran pekerjaan baru dengan gaji yang lebih baik, mereka memutuskan untuk membeli rumah baru di lingkungan yang lebih tenang. Rumah baru mereka terletak di ujung sebuah jalan yang sepi, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuat suasana terasa sejuk dan teduh. Rumah itu tampak megah, dengan desain klasik yang memberi kesan mewah dan elegan. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang rumah itu. Sejak pertama kali melihatnya, Rina merasa ada sesuatu yang ganjil, tetapi ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai perasaan biasa saat pindah ke tempat baru. Naya, yang biasanya ceria dan penuh semangat, tampak lebih pendiam sejak mereka pindah ke rumah baru itu. Awalnya Dimas dan Rina mengira bahwa Naya hanya perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Tetapi semakin hari, sikap Naya semakin aneh. Dia sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ketika ditanya dengan siapa dia berbicara, Naya hanya tersenyum dan menjawab, "Dengan teman-teman baruku." Hari demi hari berlalu, dan sikap Naya semakin tidak bisa diabaikan. Dia sering terlihat berdiri di sudut-sudut gelap rumah, menatap sesuatu yang tak terlihat. Dia juga mulai menggambar di dinding kamar tidurnya dengan krayon, menggambar sosok-sosok yang aneh dan menakutkan. Ketika Rina memarahinya dan bertanya siapa yang ada di gambar itu, Naya menjawab dengan polos, "Itu mereka, penghuni rumah ini sebelum kita." Jawaban Naya membuat bulu kuduk Rina berdiri. "Siapa yang memberitahumu tentang penghuni rumah ini sebelumnya, Naya?" tanya Rina dengan suara bergetar. Naya hanya menggeleng. "Mereka memberitahuku sendiri, Bu. Mereka bilang mereka tinggal di sini dulu, tapi sekarang mereka sudah tidak ada lagi." Rina merasa merinding mendengar jawaban Naya. Ia pun segera memberitahu Dimas tentang apa yang terjadi. Namun Dimas, yang lebih rasional, hanya tertawa dan menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak. Dia hanya butuh teman bermain, mungkin dia merasa kesepian di rumah baru ini, kata Dimas menenangkan istrinya. Namun, Rina tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Ada sesuatu yang salah dengan rumah ini, dan Naya tampaknya terhubung dengan sesuatu yang lebih gelap dan misterius. Pada suatu malam, setelah Naya tidur, Rina terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong depan kamar mereka. Dimas yang masih setengah tidur tidak mendengar apa-apa, namun Rina yakin dia mendengar suara langkah kaki kecil, seperti langkah kaki anak-anak. Dengan perasaan cemas, Rina bangun dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Namun, lorong itu kosong dan sunyi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Rina berjalan menuju kamar Naya untuk memeriksa anaknya, memastikan dia tidur dengan nyenyak. Namun, ketika ia membuka pintu kamar Naya, dia menemukan anaknya sedang duduk di atas tempat tidurnya, menatap ke jendela dengan pandangan kosong. "Naya, sayang, kenapa kamu bangun tengah malam begini?" tanya Rina sambil mendekati anaknya. Naya tidak menjawab, matanya terus terpaku pada jendela. Rina merasa semakin cemas. Dia menggoyangkan bahu Naya dengan lembut. "Naya, ada apa? Apa yang kamu lihat?" Akhirnya, Naya berbalik dan menatap ibunya dengan wajah pucat. "Mereka ada di luar, Bu. Mereka menatap kita dari jendela." Rina merasa darahnya membeku. Dia menoleh ke jendela, namun tidak melihat apa-apa di luar sana selain gelapnya malam. "Tidak ada siapa-siapa di luar, sayang. Hanya imajinasimu saja." Namun, Naya menggeleng. "Tidak, Bu. Mereka selalu ada di sana. Mereka bilang mereka tidak akan pergi." Mendengar itu, Rina langsung menggendong Naya dan membawanya ke kamar mereka. Malam itu, dia membiarkan Naya tidur di antara dirinya dan Dimas, meski suaminya sempat protes karena merasa terganggu. Namun, Rina tidak peduli, dia hanya ingin memastikan anaknya aman. Rina tidak bisa tenang sejak kejadian malam itu. Dia merasa ada yang tidak beres dengan rumah ini,
dan dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Esok harinya, ketika Dimas pergi bekerja dan Naya pergi ke sekolah, Rina memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah yang baru mereka tempati. Dia pergi ke kantor catatan sipil dan memeriksa dokumen-dokumen tentang rumah itu. Dari catatan yang dia temukan, rumah itu dibangun sekitar 20 tahun yang lalu oleh seorang pengusaha kaya bernama Pak Hendra. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada keluarga Pak Hendra. Rina merasa ini sangat aneh, karena biasanya ada catatan tentang kepemilikan rumah sebelumnya, tetapi rumah ini seolah-olah tidak pernah dimiliki oleh siapapun sebelum mereka. Penasaran, Rina pergi ke perpustakaan kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sana, dia menemukan artikel lama yang membahas tentang keluarga Pak Hendra. Artikel itu menceritakan tragedi mengerikan yang menimpa keluarga itu sekitar 10 tahun yang lalu. Dari artikel yang dibacanya, Rina mengetahui bahwa Pak Hendra memiliki seorang istri dan 2 anak, seorang putra dan seorang putri. Suatu malam, terjadi kebakaran besar di rumah mereka yang menyebabkan kematian seluruh anggota keluarga Pak Hendra. Menurut saksi mata, kebakaran itu sangat cepat dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Hingga kini, penyebab kebakaran itu masih menjadi misteri. Rina merasa ngeri membaca artikel itu. Dia yakin tragedi inilah yang membuat rumah itu dijual dengan harga yang begitu murah. Namun, yang membuatnya lebih ngeri adalah kenyataan bahwa Naya, putrinya, tampaknya bisa melihat arwah-arwah keluarga Pak Hendra yang tewas dalam kebakaran tersebut. Malamnya, setelah Dimas pulang kerja, Rina menceritakan semua yang ia temukan tentang rumah mereka kepada suaminya. Namun, Dimas yang tidak percaya pada hal-hal supranatural, hanya menganggap itu sebagai kebetulan belaka. Rumah ini memang bekas kebakaran, tapi itu tidak berarti ada hantu atau semacamnya. Mungkin Naya hanya terpengaruh cerita-cerita horor di sekolah. Rina merasa frustrasi karena suaminya tidak mau mendengarkannya. Namun, dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia hanya bisa berdoa agar semuanya kembali normal. Namun, ketenangan yang diharapkannya tidak kunjung datang. Sebaliknya, keadaan semakin memburuk. Naya semakin sering berbicara dengan teman-temannya dan sering terbangun di tengah malam, menatap kosong ke jendela atau pintu kamar. Dia juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan, seperti menolak untuk tidur sendirian dan selalu ingin berada di dekat ibunya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Rina terbangun karena mendengar suara tangisan. Dia segera bangkit dari tempat tidurnya dan berlari menuju kamar Naya. Ketika dia membuka pintu kamar anaknya, dia menemukan Naya sedang duduk di lantai, menangis sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Naya, apa yang terjadi?" tanya Rina panik, berusaha menenangkan anaknya. Naya mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan ketakutan. "Mereka marah, Bu. Mereka bilang kita harus pergi dari sini, atau mereka akan membuat kita pergi." Rina merasakan gelombang ketakutan menyelimutinya. Dia memeluk Naya erat-erat, berusaha melindungi anaknya dari sesuatu yang tidak bisa dia lihat. "Jangan takut, sayang. Ibu di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu." Namun, malam itu, Rina tidak bisa tidur. Dia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini, dan dia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh. Setelah berbicara melalui telepon dan menceritakan semua yang terjadi, paranormal itu setuju untuk datang ke rumah mereka malam itu. Saat malam tiba, paranormal yang bernama Bu Mira datang ke rumah Dimas dan Rina. Bu Mira adalah seorang wanita parubaya dengan penampilan sederhana, tetapi ada sesuatu dalam cara bicaranya yang membuat orang merasa tenang. Begitu tiba, Bu Mira langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah itu. "Ada energi yang sangat kuat di sini," katanya dengan suara pelan namun tegas. Keluarga yang tinggal di sini sebelumnya masih terperangkap di antara dua dunia. Mereka tidak bisa pergi, dan mereka merasa terganggu dengan kehadiran kalian. Rina merasa bulu kuduknya meremang. "Apa yang harus kami lakukan, Bu?" tanyanya cemas.
Bu Mira meminta mereka semua untuk berkumpul di ruang tamu. Dia kemudian menyalakan beberapa lilin dan mulai melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang ada di rumah itu. Selama ritual, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, dan Naya mulai menangis ketakutan. Tiba-tiba, Bu Mira berbicara dengan suara yang berbeda, seolah-olah ada orang lain yang berbicara melalui dirinya. Kalian harus pergi dari sini. Rumah ini bukan untuk kalian. Kalian tidak diinginkan di sini. Suara itu terdengar dalam dan mengerikan, membuat Rina semakin takut. Tolong, kami hanya ingin hidup tenang di sini. Kami tidak bermaksud mengganggu, jawab Rina dengan suara gemetar. Namun, suara itu hanya tertawa dingin. Kalian tidak bisa hidup tenang di sini. Ini adalah tempat kami. Pergilah, atau kalian akan menyesal. Setelah berkata demikian, Bu Mira tiba-tiba terjatuh, pingsan. Dimas dan Rina segera membantunya duduk dan membangunkannya. Ketika sadar kembali, Bu Mira terlihat sangat lelah dan pucat. Kalian harus pergi dari sini secepat mungkin, katanya dengan suara lemah. Roh-roh di rumah ini sangat kuat dan marah. Mereka tidak akan berhenti sampai kalian meninggalkan rumah ini. Mendengar kata-kata Bu Mira, Rina merasa sangat tertekan. Dia tidak ingin membahayakan keluarganya, tetapi Dimas masih ragu-ragu untuk pindah. Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli rumah ini. Tidak mungkin kita meninggalkannya begitu saja, katanya. Namun, setelah melihat kondisi Naya yang semakin memburuk dan mendengar kesaksian Bu Mira, akhirnya Dimas setuju untuk meninggalkan rumah itu sementara waktu. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Rina di luar kota sampai mereka bisa menemukan solusi yang lebih permanen. Malam itu, mereka mengemas barang-barang penting dan meninggalkan rumah yang telah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Saat meninggalkan rumah itu, Naya melihat ke belakang dan berbisik, "Mereka akan merindukan kita, tapi mereka tahu kita tidak bisa tinggal." Rina hanya bisa memeluk Naya erat-erat, berharap ini adalah akhir dari teror yang mereka alami. Beberapa bulan setelah meninggalkan rumah itu, keluarga Dimas mulai menemukan kembali kedamaian. Mereka berhasil menjual rumah tersebut meski dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga beli. Dengan uang yang mereka miliki, mereka membeli rumah baru yang lebih kecil namun lebih nyaman dan aman. Naya perlahan-lahan kembali menjadi anak yang ceria seperti dulu, meskipun dia masih kadang-kadang bermimpi buruk tentang teman-temannya yang dulu. Namun, dia tidak lagi berbicara dengan sosok-sosok tak terlihat, dan keluarganya merasa lebih tenang. Rina masih merasa was-was setiap kali dia mendengar cerita tentang kejadian aneh di rumah lain. Tetapi dia bersyukur bahwa mereka berhasil keluar dari situasi yang mengerikan itu. Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan pengalaman mereka di rumah itu. Tetapi setidaknya sekarang mereka bisa mencoba untuk hidup normal kembali. Dan meski mereka telah meninggalkan rumah itu, bayang-bayang dari masa lalu tetap menghantui ingatan mereka. Seolah-olah mereka meninggalkan sesuatu yang belum sepenuhnya selesai, sesuatu yang mungkin suatu hari nanti akan mencari mereka lagi.